Oke, baik. Menurut kami dari kelompok C eh, akan memperhatikan tugas desain thinking ya dengan kita proyek kami aplikasi berbasis web terkait dengan sarana transfer limbah ya. Jadi ada saya, Belpas, ada Bu Rita Esti dan juga Pak Yono. Next. Baik, latar belakangnya ini jadi terkait dengan tracking serah terima dan data limbah B3 antara PT KAI dan mitra kerjanya ya, yang masih sulit diketahui secara pasti dan juga jumlahnya. Jadi yang masih berbau manual semua sangat lama sekali juga harus dilakukan konfirmasi ulang ya. Dan juga terkait dengan volume limbah yang terus meningkat. Next. Jadi kita mulai dari tahapan bisa thinking dari ideate, jadi dari empathize, kemudian menuju ke edit dan juga ke prototype. Jadi benang merahnya di sini bergerak dari pemahaman masalah nyata pengguna menuju ide kreatif yang tervalidasi ya. Next. Oke, baik. Kita lanjut ke ideasi dark horse. Jadi di sini kita ada 14 ide dark horse ya yang sudah kita kumpul dan juga sudah kita akan ide awalnya ini akan divalidasi dan juga untuk dikonversikan kepada pengguna. Next. Jadi kita lanjut ke hasil wawancara dan validasi persona. Ada 4 persona yang kita sudah libatkan dan juga sudah ada 3 ide yang menguat ya. Ada nomor 5, nomor 10 dan juga 12. Jadi ide yang terpilih ini berbasis validasi persona seperti yang terlihat ya. Next. Jadi alur prototipe ide Dead Dynasty. eh, jadi rancangan ini prototipenya ini mobile friendly dan juga siap diuji dengan alur kerja yang ringkas dan juga adanya nilai untuk pengguna. Next. Jadi lead canvas dalam design thinking, jadi mengapa lead canvas? Jadi karena lead canvas ini bisa membantu melihat kecocokan antara masalah pengguna, nilai utama, solusi dan juga terkait dengan kanal biaya dan juga manfaat. Jadi struktur ini bisa diuji dan juga dikembangkan. Next. Lanjut ya, jadi poinnya dari lead canvas ini adalah dinasti ini satu kali input data langsung terintegrasi dan juga real time, traceable dan juga siap audit. Oke, next berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Pak Yono. Silakan Pak. Oke, berikutnya adalah rencana tes dan validasi dari konvergensi yang 14 ide itu, 3 ide yang solusi yang kita dapatkan adalah nomor 5, nomor 10, dan nomor 12. Kita akan uji tes dan key metric indikatornya adalah before dan afternya dengan indikator seperti input manual, traceable data, dan lead time laporan. Next. Berikut untuk minimum variable ekosistemnya, dari 3 solusi ini ada solusi 1, timbang selesai, isen serah terima, dan solusi 3. Kemudian kita bisa lihat ada nanti aliran data dinastinya dan juga aliran pendapatan dari value capture-nya yang hasilnya adalah apa namanya efisiensi dan kecepatan, keakuratan. Kemudian dari situ kita bisa melihat ada peta eksternal yaitu pihak-pihak mana yang akan terlibat dalam ekosistem di dinasti ini. Kemudian habis itu ada untuk pengujian prototipenya kita akan lakukan, sebelumnya juga kita akan berikan juga untuk apa namanya SOP penggunaan aplikasi dinastinya, sehingga pengguna bisa lebih ada gambaran dan bisa menggunakan dengan mudah dan friendly gitu ya. Setelah itu kita bisa melihat di sini kita juga tampilkan storyboard untuk aplikasi dinasti ini, yaitu mulai dari serah terima limbah, terus kemudian masuk solusi 1 scan QR, input data, upload foto, terus timbang, dan solusi kedua isennya, dan masuk ke logbook otomatis, dashboard, kemudian ada compliance score, sehingga terbitlah laporan dalam bentuk PDF untuk bisa siap dilakukan audit. Eh, Terkait itu juga nanti sorry kita kembali lagi ke untuk pengujian prototipe ini juga ada namanya kita lakukan A/B testing yaitu sebelum dan sesudah. Kemudian ada kita berikan indikator keberhasilannya seperti waktu input, error datanya turun apa enggak, kelengkapan data dan kepuasan dari user sendiri. Eh, Next, monggo bisa dilanjutkan Bu Rita. Baik, untuk selanjutnya kami melakukan HMW Statement Dinasti. Di sini tujuannya untuk
mengikat pain point, tujuan dari prototipe tersebut juga, dan kemudian fokus pengujian pengguna. Di sini kita mengetahui bahwa masalah utama yaitu data tersebar di WhatsApp, kertas maupun Excel, kemudian input ulang memperlambat logbook dan bukti serah terima yang sulit ditelusuri. Jadi kita dengan aplikasi Dinasti ini berusaha untuk dapat membantu petugas TPS, tim Enviro, maupun vendor untuk melakukan serah terima limbah B3 secara cepat, terdokumentasi, mampu telusur, dan dapat diaudit. Jadi fokus solusinya itu satu kali input, bukti digital, dan dashboard plus laporan. Nah, sebelum melakukan uji prototipe, kami melakukan internal review prototipe. Di sini kita melakukan cek kesiapan sebelum prototipe tersebut ditujukan kepada pengguna nyata. Di sini tujuannya itu untuk memastikan prototipe menjawab HMW tadi, kemudian mengecek alur scan, input, assign maupun dashboardnya, kemudian mengurangi risiko kebingungan user saat tes dan menentukan perbaikan cepat sebelum diuji. Nah, jadi keputusan internalnya ini prototipe tersebut siap diuji ke pengguna dengan fokus pada kemudahan alur, validitas bukti, dan kesiapan untuk audit. Nah, di sini contoh dari pertanyaan wawancara pengguna sebelum uji prototipe Dinasti tersebut, ada ekspektasi check, feature prioritization, kemudian usability expectation, maupun test readiness. Jadi hasil yang diharapkan tadi seperti tadi, ekspektasi penggunanya itu jelas, prioritas fiturnya itu valid, dan kesiapan adopsi dan potensi hambatan, serta arah pengujian prototipe yang lebih terfokus. Nah, selanjutnya dari wawancara tadi kita mendapatkan feedback capture grid. Di sini kita mendokumentasikan feedback pengguna dari suka, harapan, gagasan, dan pertanyaan. Di sini contohnya suka tersebut, alur scan-nya ini mudah dibayangkan, kemudian dashboard-nya mudah disupervisi, kemudian harapannya itu form yang tidak terlalu panjang, kemudian ada mode offline maupun laporan otomatis sesuai kebutuhan audit. Untuk gagasannya, ini notifikasi datanya belum lengkap, kemudian diadakan warna merah, kuning, hijau, kemudian filter vendor, tanggal, dan jenis limbah. Untuk pertanyaan, ini apakah SN ini sah untuk bukti internal dan sebagainya. Nah, jadi grid ini digunakan setelah setiap sesi uji agar insight pengguna langsung berubah menjadi daftar prioritas iterasi prototipenya. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi hasil testing pengguna nyata. Jadi, kita melakukan wawancara setelah dilakukan uji prototipe dari data aktual responden. Pada tahap ini, tim tidak hanya meminta opini dari pengguna, tetapi juga mencatat bukti penggunaan prototipe, hambatan nyata, dan prioritas perbaikan berikutnya. Jadi, kesimpulan dari solusi finalnya, Dinasti ini mengintegrasikan ide nomor 5, 10, dan 12. Kemudian kuncinya adalah satu kali input untuk logbook, kemudian bukti serah terima, monitoring, dan pelaporan. Dampaknya ini prosesnya lebih cepat, data lebih akurat, bukti lebih traceable, audit lebih siap, dan vendor lebih mudah dievaluasi. Dan solusi tetap adaptif karena diuji dengan feedback pengguna. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok C. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih.